Hai teman sekalian, hari ini saya akan melakukan unboxing lagi HP jenis iPhone. Jenis iPhone berapa nanti kita lihat ya. Sebelumnya seperti biasa kita buka segelnya terlebih dahulu. Ya. Nah, coba kita buka. Baik, ini adalah bubble wrapnya. Kita buka. Kurang lebih sama ya dengan iPhone 12, tapi kita lihat apa bedanya dengan iPhone 12 ini. Tada! Nah, ini adalah iPhone 12 Pro. Yang kemarin saya buka adalah iPhone 12. Ini adalah iPhone 12. Ini masih tersegel juga ya. Dilihat dari bentuknya, besarnya kemasannya hampir sama ya, jadi tidak begitu berbeda dengan yang iPhone 12 kemarin. Sekarang kita coba buka. Nah, ini tidak perlu dibuka dari itu, kita bisa buka dari sini saja. Ternyata kemasannya tidak seperti kemarin. Kalau kemarin harus kita buka dengan menggunakan cutter, ini tidak perlu. Ini dia, mari kita lihat. Ya, bisa dilihat, ini adalah Apple iPhone 12 Pro. Nah, ini yang warna grey ya, black grey. Apa sih yang ada di dalamnya? Sama dengan Apple iPhone yang 12. Ini di dalamnya juga cuman hanya ada ini, kabel cas, kemudian ada buku manualnya ya, manual booknya. Kemudian ada satu unit Apple iPhone 12 Pro. Kelebihannya apa Apple iPhone ini? Sebenarnya kalau dilihat dari ukurannya itu nggak begitu jauh beda ya. Jadi hampir sama dengan yang 12. Ini hanya perbedaannya adalah di ukuran layarnya. Kalau yang 12 itu adalah 6,1, kalau yang 12 Pro ini layarnya adalah 7,4. Nah, keunggulannya apa sih ini dengan seri-seri yang sebelumnya? Ini sebenarnya adalah inovasi andalannya dari Apple iPhone ya. Jadi desain ini itu layarnya dengan Super Retina yang paling sempurna. Jadi dari Apple itu mengklaimnya seperti itu. Jadi bisa diidentifikasi dari bodinya ya. Bodinya ini berlapis dari ceramic shield. Saya sudah pernah jelaskan di iPhone yang 12 juga menggunakan ceramic shield. Jadi posisi kameranya ada di sini. Kemarin posisi kameranya kalau yang 12 itu ada 2. Di sini 2, kalau yang Pro ini ada 3. Jadi seperti ini. Jadi sistem kameranya ini juga sudah menggunakan True Depth ya. Kalau True Depth itu untuk bisa meningkatkan fitur fotografi kalian, bisa mendukung penggunaan Face ID. Jadi Face ID ada juga yang menggunakan untuk mendukung Animoji. Jadi nanti akan saya jelaskan Animoji itu seperti apa. Jadi kalau misalnya
Dan juga kalau misalnya HP ini juga sudah mengakomodasi teknologi nirkabel untuk pengisian baterainya. Jadi tidak menggunakan, ya masih bisa menggunakan cas di sini, cuman dia penggunaan yang lain seperti MagSafe juga sudah diakomodasi. Jadi kalau akomodasi teknologi nirkabel ini itu bisa lebih optimal kalau misalnya kita menggunakan lebih menurut saya. Jadi penggunaan teknologi cas nirkabel ini menurut saya lebih praktis ya kalau misalnya kita ada di tempat-tempat umum seperti di hotel, kafe, atau di airport. Karena apa? Karena kita tidak perlu mencari ada colokan listrik di situ ya. Jadi tinggal menempelkan MagSafe-nya di sini, di belakang sini. Jadi itu adalah keunggulan dari Apple iPhone 12 Pro yang diklaim oleh dari pihak Apple sendiri. Nah, sekarang kita buka. Ya. Bisa dilihat ya. Elegan dan kalau menurut saya mewah karena ini memang harganya juga lumayan. Nah, beberapa klaim juga yang diberikan oleh Apple terhadap teknologi yang ada dalam handphone ini, yaitu dia menggunakan sebuah teknologi yang sedang dikembangkan oleh NASA untuk misi pendaratan di Mars. Jadi sampai sejauh itu Apple mengembangkan teknologi yaitu kamera wide-nya. Jadi kamera wide ini bisa menangkap cahaya itu 27% lebih banyak. Jadi untuk detail dan ketajaman fokus itu lebih baik pun siang maupun malam ya. Jadi ada ditambah juga dengan light detection, kemudian ada rangingnya juga ya untuk menentukan jarak juga. Jadi digunakan untuk menentukan jarak dengan mengukur berapa sih lama cahaya itu mencapai suatu objek, dan jadi memantukannya kembali. Itu adalah teknologi yang ditanamkan di sini, yang diklaim tadi saya bilang itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh NASA untuk misi pendaratan di Mars. Jadi udah sejauh itu ya. Kemudian untuk iPhone 12 Pro ini sendiri itu sudah meningkatkan perekaman HDR ya, HDR dari 8 menjadi 10 bit. Jadi bisa merekam 700 juta warna untuk membuat video yang tampak begitu nyata. Itu klaimnya dari Apple. Jadi kalau misalnya perekamannya dalam bentuk Dolby Vision, format yang digunakan itu biasanya yang digunakan untuk studio film ya, Dolby Vision. Jadi bisa ngedit video Dolby itu menggunakan AirPlay juga. Bisa ngelihat setiap titik perbedaannya di layar besar juga bisa. Kemudian video pencahayaan juga rendah, 87% lebih baik dari iPhone yang versi sebelumnya, juga bisa merekam pada malam hari. Nah, coba saya akan menyalakan iPhone ini. Nah, ini juga sama dengan yang seri 12 lainnya, juga sudah menggunakan A14 Bionic ya. Jadi the only thing even close was of last chip katanya. Jadi A14 Bionic itu chip berukuran 5 nanometer ya. Kalau misalnya ukurannya diperbandingkan itu benar-benar berukuran selebar atom. Kalau kalian pernah belajar fisika, dalam struktur terkecil itu ada atom ya. Nah, A14 Bionic ini itu chipnya itu ukurannya 5 nanometer. Itu seukuran atau selebar atom, jadi kecil sekali. Jadi transistornya itu 40% lebih banyak. Tidak hanya meningkatkan kecepatan, juga meningkatkan efisiensi untuk ketahanan baterai. Jadi kalau misalnya fungsinya dari A14 Bionic itu ya untuk meningkatkan ketahanan baterai juga. Jadi pada saat juga melakukan pengrekaman lebih efisien ya. Karena biasanya kalau kita merekam itu kan membutuhkan baterai yang lebih banyak. Nah,
Oke, coba kita setting ya. Seperti biasa, ini adalah awal kita masuk ke dalam HP. Nah, seperti biasa ada beberapa waktu untuk bisa mengaktifasi dari iPhone-nya. Jadi kalau misalnya kalian membeli iPhone, kalau misalnya ini adalah waktu yang sangat penting untuk kalian untuk bisa mengetahui apakah iPhone ini Apple yang kalian pegang ini, yang baru dibeli ini adalah terdaftar atau tidak. Jadi ini ada tulisannya, it may take a few minutes to activate your iPhone. Kita tunggu saja ya. Baik, di sini ada, sambil menunggu ya, di sini ada biasa untuk kita mengeluarkan. Kita coba ya, ada di sini ada berapa kartu sih? Kita lihat ya, di sini coba kita lihat ada berapa slot kartu yang tersedia di sini. Ada satu, ternyata ada satu ya. Baik, masih tunggu. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini menandakan bahwa iPhone yang kita nyalakan itu sudah teraktivasi. Kalau kita mau itu, kita setup letter saja, passcode-nya saya masukkan ini aja biar lebih cepat. Apple iPhone 12 Pro ini kalau saya bandingkan dengan yang ini adalah Apple yang iPhone 8. Coba kita bandingkan. Ya sebenarnya kita coba ya, kita bandingkan. Sebenarnya ini tidak begitu ya, kalau ini mungkin kemarin hampir sama ya dengan yang iPhone 12. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Beda lagi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang iPhone 6 ya, iPhone 6 yang model lama ya. Ini adalah iPhone 6 yang model lama ya, memang besar ini, cuma layarnya hampir sama, cuman besar, ini besar di ininya aja, pinggirannya ini aja. Oke, itu adalah yang untuk 6S, perbandingannya dengan 6S Plus. Dan luar biasanya dari HP ini adalah ini tahan air, atau ini adalah anti air. Jadi selain Apple iPhone ini dibuat dengan desain yang tangguh ya, dengan keramik shield, dengan material pelapis kaca dan keramik tadi, itu juga dilengkapi dengan adanya fitur IP68. Jadi tahan terhadap air pada kedalaman 6 meter, tapi hanya 30 menit saja. Kalau misalnya yang sebelumnya mungkin bisa tahan, tapi nggak sampai 6 meter, dan juga nggak sampai 30 menit. Jadi ini adalah lebih lama dan lebih dalam kalau misalnya untuk ketahanan dalam air. Tapi kalau misalnya lebih dari 30 menit ya tidak ditanggung ya. Jadi ini adalah untuk yang Apple iPhone 12 Pro. Jadi silakan bisa diamati, bisa disimak ya. Ini sangat bagus ya, sangat berkelas. Semua orang pasti juga pengen memilikinya ya, apalagi kalau dikasih. Kapasitasnya kalau yang ini 128 ya, ada 3 macam kapasitasnya, 128, 256 sama 512. Beratnya cuma 189 gram loh. Jadi kalau misalnya
Itu juga ini untuk para cewek ya, nggak begitu terlalu berat. Oke, kalau misalnya dilihat dari kameranya ya, terus udah dijelaskan tadi ada teknologi True Depth ya, 12 megapiksel. Kemudian video recordingnya itu HDR ya, bisa Dolby Vision sampai ke 60 fps. Kemudian selulernya itu sudah 5G, jadi sama dengan yang iPhone 12 sudah 5G juga. NFC bisa juga. Kalian tahu kan NFC itu untuk apa? NFC itu untuk yang kalau misalnya kita beli e-money atau beli yang flash, yang kartu flash, itu bisa menggunakan HP ini, sudah bisa. Kemudian operating sistemnya, nah nanti iOS ini sudah built-in ya, iOS 14, tapi nanti mungkin kalau misalnya udah ada bisa di-upgrade ke versi yang lebih tingginya lagi. Jadi itu ya preview dari iPhone 12 Pro ya, seperti ini. Mungkin kalau kalian ada pilihan warna yang lain, sepertinya kalau yang 12 Pro itu pilihan warnanya nggak begitu sebanyak yang 12. Kalau yang 12 Pro itu warnanya ada gold, jadi standar ini ya, yang kayak seperti dulu, zaman dulu itu hanya ada gold, kemudian ada silver sama black. Nah, kalau yang iPhone 12 Pro ini warnanya itu hanya ada 4 macam warna itu, yaitu warna grafit seperti ini, kemudian warna silver, warna blue, kemudian warna gold. Nah, itu dia sekilas review mengenai Apple iPhone 12 Pro. Bagi kalian yang berminat untuk membelinya, nabung dulu, atau ya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Apple iPhone ini. Harganya lumayan ya, 18 sampai 19 ya kalau sekarang sih, kalau di rupiah. Nah, mumpung belum keluar iPhone 13 atau mungkin nanti nunggu iPhone 13 keluar, silahkan pertimbangkan untuk membeli ini. Sepertinya sama kok ininya, bentuknya juga sama dengan iPhone 13, dan saya rasa juga speknya itu nggak begitu jauh. Kayak lah, ini sudah bagus, sudah spek yang paling tinggi dari iPhone sekarang. Oke, baik teman sekalian, silakan mempertimbangkan untuk membelinya. Saya hanya memberikan review saja biar ini juga mengiming-imingi kalian juga untuk bisa membelinya.